Perkenalkan, nama saya Uum Kurniasi, saya dari kelas 11 IPS 6. Saya akan menerangkan sedikit materi tentang neraca pembayaran. Neraca pembayaran adalah suatu catatan ringkas dan sistematis dari semua transaksi ekonomi internasional suatu negara dengan negara lain dalam jangka waktu tertentu, biasanya selama 1 tahun. Neraca pembayaran dibentuk sekontrol terdiri atas 2 bagian atau sisi, yaitu sisi debit dan sisi kredit. Secara mendasar, neraca pembayaran dibagi menjadi 3 komponen, yaitu neraca transaksi berjalan, transaksi modal, dan cadangan kas. Neraca transaksi berjalan mencatat semua transaksi ekspor dan impor barang, perbandingan nilai ekspor dan impor barang, pendapatan investasi, pembayaran cicilan pokok, utang luar negeri, serta saldo kiriman dan transfer uang dari ke luar negeri. Kemudian neraca transaksi modal atau capital account, yaitu modal antara lain mencatat nilai investasi langsung pihak swasta asing, pinjaman luar negeri dari perbankan swasta internasional, serta pinjaman dan hibah dari negara lain atau lembaga-lembaga donor seperti IMF dan Bank Dunia. Neraca tunai atau cash account atau neraca cadangan internasional, International Reverse Account. Pos ini hanyalah transaksi penyeimbangan yang angkanya menjadi lebih kecil atau diturunkan bila total pengeluaran pada neraca transaksi berjalan dan neraca modal melebihi total penerimaan. Neraca pembayaran seimbang, surplus, dan defisit. Secara mendasar, setiap neraca pembayaran akan selalu seimbang, mengingat neraca pembayaran disusun berdasarkan prinsip pembukaan berpasangan atau skontro. Secara teoritis, jumlah pada sisi debit harus sama dengan jumlah pada sisi kredit. Berikut ada transaksi kredit dan transaksi debit. Berikut ini ada perbedaan antara dua transaksi kredit dan debit. Yang pertama, barang ekspor. Transaksi debit barang impor. Setiap pendapatan investasi milik penduduk domestik yang berada di luar negeri dalam ekonomi domestik. Sedangkan yang debit, setiap investasi penduduk dalam negeri keluar negeri. Kemudian transaksi kredit, setiap penerimaan uang dari luar negeri. Kemudian yang transaksi debit, setiap pengeluaran uang ke luar negeri. Jika transaksi debit dan kredit negara tersebut seimbang, maka neraca pembayaran negara tersebut seimbang. Jika jumlah penerimaan tagihan lebih besar dari pembayaran utang, maka neraca pembayaran disebut surplus. Dan jika jumlah penerimaan atau tagihan lebih kecil dan pembayaran utang, disebut defisit. Di sini ada standar anggaran nasional. Nah, manfaat neraca pembayaran yaitu memberikan informasi tentang hubungan internasional suatu negara. 2. Membantu pemerintah dalam mengambil kebijakan, baik kebijakan moneter, fiskal, maupun kebijakan perdagangan internasional secara tepat. 3. Mendapatkan gambaran tentang pengaruh transaksi ekonomi luar negeri terhadap pendapatan nasional. Dan yang terakhir, membantu pemerintah dalam mengambil kebijakan perekonomian nasional. Sekian penjelasan dari saya, dan kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.